Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Lintasan Tajwid. Pemirsa, tentu kita terbiasa dengan membaca surah Al-Kahf. Malam Jumat, hari Jumat, surah Al-Kahf. Dan betul ada sunnah Nabi SAW untuk membacanya di hari Jumat dan malam Jumat. Namun apakah kita telah menyetorkan bacaan atau hafalan kita kepada seorang guru agar kita ditashih, dibenahi mana yang harusnya kita benahi? Atau kita sekadar baca dan kita anggap selesai? Insya Allah pada episode kali ini kita akan sedikit mengupas beberapa kesalahan yang terjadi saat membaca surah Al-Kahfi ayat ke-77. Apa saja? Kadang kesalahan ini tidak disadari. Kadang kita merasa benar, ternyata pas kita simak bacaan kita dari rekaman yang ada, ternyata salah dalam baca. Perhatikan. Ini ayatnya. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. Kita akan bahas beberapa kesalahan di saat membaca ayat ini. Yang pertama, akhir kata فَانْطَلَقَا. Kita lihat di sini ada alif. Ini alif disebut dengan alif tathniyah. Alif tathniyah berfungsi untuk menunjukkan bahwa subjek dari pekerjaan ini adalah dua orang. Dua orang, mereka berdua. فَانْطَلَقَا. Namun, kadang kita dengar sebagian membaca فَانْطَلَقَا pendek. Jika kita mengubah فَانْطَلَقَا yang panjang menjadi فَانْطَلَقَا pendek, berarti kita mengubah subjeknya yang seharusnya mereka berdua sekarang menjadi dia satu orang laki-laki. Mengubah ayat. Jadi, jangan pendekkan فَانْطَلَقَا menjadi فَانْطَلَقَا. Coba diingat-ingat. Apakah sudah benar membaca فَانْطَلَقَا حَتَّى ataukah فَانْطَلَقَا حَتَّى? Ingat-ingat ya, فَانْطَلَقَا ini panjang. Panjang dua harakat saja dalam ilmu tajwid disebut dengan mad tabi'i. Panjangnya dua harakat. Dua harakat itu berarti mengucapkan harakat sepanjang atau seukuran dua huruf berharokat yang diucapkan beruntun. Jadi sama dengan mengucapkan huruf berharokat dua kali beruntun tanpa jeda. Itu dua harokat. فَانْطَلَقَا حَتَّى. Begitu. Yang kedua, hal yang serupa dengan فَانْطَلَقَا tadi adalah di فَوَجَدَا. Ya, فَوَجَدَا juga ada alif tathniyahnya. Ada alif tathniyah, alif yang menunjukkan subjek ganda. Dua orang, mereka berdua telah melakukan. Wajada ini kata kerja. Wajada menjumpai, mendapati, atau mendapatkan. Kalau ada alifnya berarti mereka berdua mendapati atau mendapatkan atau menemukan. Begitu juga jadi فَانْطَلَقَا mereka berdua bertolak. Mereka berdua berangkat. Jika kita baca فَانْطَلَقَا pendek, maka yang berangkat cuma satu orang. Satu orang lagi kemana? Berarti kita korupsi, mengubah ayat. Fawajada juga demikian. Jika fawajada panjang dua harokat, kita kurangi menjadi tidak panjang, menjadi fawajada, berarti dia laki-laki, satu orang mendapati atau menjumpai. Padahal ayat ini menunjukkan dua orang, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir. Jadi, jangan baca fawajada pendek. Yang ketiga, di kata qaryatin dan istat'ama. Di kata qaryatin dan istat'ama. Ini juga seringkali salah baca.
Qaryatin harusnya bertanwin, tapi ternyata terbaca tanpa tanwin. Jadi dibaca qaryatis tat'ama. Ini menghilangkan tanwin, yang artinya tanwin itu adalah nun bersukun yang diucapkan, tidak ditulis, diimbuhkan di akhir suatu kata, yaitu ism. Artinya ketika kita membaca tanwin itu ada huruf nun yang tidak boleh dihilangkan. Karena menghilangkan nun berarti mengurangi huruf dalam kata. Meskipun tidak ada secara tulisan, tapi secara lisan harus diucapkan. Mengubahnya, mengubah kata, mengubah struktur kalimat, dan mengubah makna yang dihasilkan dari perubahan struktur kata atau kalimat tersebut. Jadi, qaryatin, tanwin, ada nun bersukunnya, kalau dibaca menjadi qaryatis tat'ama, tanpa tanwin, berarti kita mengubah ayat. Yang keempat, qaryatin, tetap dibaca qaryatin, lalu diimbuhkanlah huruf nun, tapi ternyata malah tertambahi dengan nun lagi. Jadi menjadi qaryatin nistat'ama. Qaryatin nistat'ama, ini justru berlebihan. Yang tadi hilang nunnya, sekarang menjadikan nun ganda, nun bertasdid, nun bersyaddah, berarti nunnya jadi 2. Ini juga salah. Ya. Dan yang kelima, menyambung kata qaryatin, namun hamzah wasalnya dibaca dengan harakat kasroh. Sebagaimana ketika kita memulai bacaan dari istat'ama, hamzatul wasalnya dibaca kasroh. Ini hamzatul wasl dibaca dengan harakatnya, dengan kasroh dalam ayat ini atau dalam kata ini, itu hanya saat kita memulai bacaan dari awal kata yang diawali dengan hamzatul wasl ini. Jika kita menyambung bacaan dengan kata-kata sebelumnya, maka hamzatul wasl, hamzah wasl, tidak dibaca. Jadi, qaryatin dan istat'ama, kalau disambung, bagaimana cara nyambungnya? Ini, kita lihat qaryatin. Bertemu dengan hamzatul wasl. Tanwin, berikutnya hamzatul wasl. Yang jika kita tuliskan tanwin itu, maka akan ada nun. Qaryatin, nun bersukun. Qaryatin, ucapkan qaryatin, secara ucapan ada bunyinya, tapi secara tulisan tidak ada. Jika kita tuliskan nun bersukun yang kita ucapkan itu, maka akan ada seperti ini. Maka sekarang terjadilah kasus, namanya iltiqa'us sakinain. Iltiqa artinya pertemuan, as-sakinain, 2 huruf bersukun atau 2 sukun. Jadi ada sukun di huruf nun, bertemu dengan sukun di kata berikutnya, atau di awal kata berikutnya itu sukun di huruf sin. Mungkin di pembelajaran kita ketahui bahwa hamzatul wasl meskipun di awal kata, namun pada mulanya hamzatul wasl ini tidak ada dalam sebuah kata itu. Ia didatangkan ke suatu kata yang diawali dengan huruf bersukun. Karena dalam kaidah bahasa Arab, al-arabu la tabda'u bisakin. Orang Arab tidak terbiasa memulai kata dengan huruf bersukun. Nah, supaya huruf bersukun itu bisa diucapkan, maka diimbuhkanlah hamzatul wasl. Sehingga nanti akan dibaca A, kesempatan yang lain dibaca I, dan di kesempatan yang berbeda akan dibaca U. Kapan A, kapan I, dan kapan dibaca A, kapan dibaca I, dan kapan dibaca U, ada kaidahnya, ada aturannya. Dan di kata ini dibaca istat'ama kalau kita memulai dari hamzatul wasl. Kita abaikan itu, dan jika kita sambung, maka terjadilah kasus pertemuan 2 sukun. Kaidahnya, jika ada 2 sukun berdampingan, dan sukun yang pertama adalah akhir kata, maka sukun yang pertama diberi harokat. Kebanyakan diberi harokat kasroh. Artinya ada pada beberapa kondisi harokatnya bukan kasroh. Bisa jadi dhammah dan boleh jadi fathah. Nah, di sini nun bersukun di sini yang berada di akhir kata diberi harokat kasroh.
Jadi qaryatin menjadi qaryatin istata'ama. Jadi qaryatin yang tadinya bersukun, nun bersukunnya diberi harakat kasroh. Jadi ini namanya kaidah pertemuan dua sukun. Qaidah iltiqa'is sakinain. Mungkin sebagian orang memahami ini sebagai nun wiqayah, tetapi dalam pelajaran bahasa Arab ini bukan nun al-wiqayah. Mungkin di kesempatan berbeda kita bahas apa itu nun al-wiqayah dan kapan ada nunul wiqayah. Di sini bukan nunul wiqayah, tapi di sini adalah iltiqa as-sakinain, pertemuan dua sukun, sehingga kita harus menerapkan kaidah pertemuan dua sukun. Cara bacanya qaryatin istata'ama. Baik, kita praktekkan cara membaca ayatnya. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Ya, demikian cara bacanya. Fantalaqa panjang dua harakat, qaryatin istata'ama, dan fawajada. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran dalam proses belajar kita semuanya, dan insya Allah semuanya menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.